Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Mengapa kita tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Ini kita tanya ke sumber intelijen. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik. Jadi 3 tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, DPP Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP menyambangi Bareskrim Polri. DPP FAPP melaporkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ketua DPP FAPP Ihsan Tanjung melaporkan Panji Gumilang atas dugaan penodaan agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf A KUHP. Melaporkan Saudara Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, karena ada beberapa pernyataan dari Panji Gumilang yang sudah viral di media massa dan media sosial, yang menurut analisa kami, yang menurut dugaan kami itu adalah sudah termasuk dalam penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi hari ini kami datang ke Bareskrim untuk menyampaikan laporan polisi, karena kami tidak mau ini terus-terusan jadi polemik di media sosial. Ihsan Tanjung mengatakan Panji Gumilang mengajarkan ajaran agama Islam yang sesat. Hal itu, kata Ihsan, juga diperkuat dengan surat keputusan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Saya pikir cukup jelas ya. Kemarin MUI mengeluarkan surat keputusan bahwa terkait dengan beberapa ajaran yang diberikan oleh Panji Gumilang itu adalah sesat sesuai keputusan MUI, ujar Ihsan kepada wartawan. Dan kondisi sekarang itu sudah mulai meresahkan masyarakat. Banyak demo yang muncul, banyak perdebatan. Nah, ini akan berpotensi memecah belah bangsa. Dan kemudian kami dari Pembela Pancasila melihat ini sudah mengarah kepada pelanggaran nilai-nilai Pancasila selain kemudian penistaan agama. Oleh karena itu kami datang ke sini ingin meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengakhiri polemik dan persoalan yang sekarang sedang berkembang di tengah masyarakat. Jangan sampai kita menunggu korban muncul dengan demo yang kemarin. Coba dibayangkan 3.000 orang dihadapi oleh 10.000 orang. Kalau seandainya ada provokasi di tengah lapangan, itu akan bentrok dan menelan korban. Kami ingin ini selesaikan secara hukum. Kalau Panji Gumilang salah, harus dihukum sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Kalau dia benar, buktikan nanti di pengadilan apakah yang dia lakukan benar atau tidak. Ihsan juga mengatakan anak-anak di Ponpes Al Zaitun mesti dikeluarkan dari pesantren, agar katanya anak-anak tersebut tidak menjadi santri atau santriwati yang bermasalah ketika keluar dari ponpes tersebut. Oleh karena itu, maka bagi santri dan orang tua yang ada di situ, ketika dikatakan bahwa ajaran mereka adalah sesat, maka anak-anak itu harus dikeluarkan dari pesantren, tuturnya. Nah,
Kita memang tak bisa melakukan secara eksekusi paksa, tapi secara nilai-nilai dan kesadaran ini harus kita imbau kepada orang tua. Jangan sampai kemudian anak-anaknya didoktrin dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bukan menjadi santri yang paham agama, justru kemudian menjadi santri yang bermasalah setelah keluar dari Al-Zaitun ini. Ini yang kita khawatirkan, katanya. Ihsan menuturkan Kementerian Agama perlu mengambil sikap dalam kasus ini. Dia mengatakan perlu ada asesmen terhadap para santri. Jika ternyata anak-anak Ponpes Al-Zaitun telah terdoktrin nilai tidak benar, Ihsan menilai perlunya pendampingan bagi anak-anak tersebut. Jadi Kementerian Agama harus turun langsung kalau Al-Zaitun ini sudah difatwa oleh MUI dan Kementerian Agama sudah memutuskan bahwa ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu harus ada asesmen khusus bagi anak-anaknya, kata dia. Ketika anak-anak ini sudah memahami nilai-nilai yang tidak benar, maka perlu pendampingan dari mungkin psikolog, ustadz, atau ahli agama supaya anak-anak ini tidak bermasalah di kemudian hari, katanya. Sementara itu, Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, mengatakan Polri segera memproses laporan tersebut. Agus mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, terkait perkara yang melibatkan pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Agus mengatakan Polri siap menerima laporan tersebut dan melakukan penyelidikan. Kita berharap sobat, kontroversial Panji Gumilang bisa terungkap dan bisa diselesaikan, baik itu secara mediasi maupun secara proses hukum, sobat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.